Siapa yang puasa 1 hari saja di jalan Allah, 1 hari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarak 70 tahun. 1 hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan jelaskan berhubungan dengan masalah puasa ini. 5 jenis puasa sunnah yang dianjurkan untuk dijaga. Jangan tinggalkan. Jaga baik-baik. Apapun godaannya, tepis semua. Puasa yang pertama. Sebelum saya baca ini ada hadis Bukhari bunyinya begini. Man shama yauman fi sabilillah ab'adahu Allahu minan nari 70 kharifa. Siapa yang puasa 1 hari saja di jalan Allah, 1 hari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarak 70 tahun. 1 hari. Kalau Ramadan kemarin kita puasa 30 hari atau 29 hari, 70 tahun kali 3 gitu. Berapa ribu tahun kita dijauhkan dari api neraka tuh. Puasa yang pertama, puasa 6 hari bulan Syawal. Hari ini kita di tanggal 16 Syawal. Masih ada kesempatan 13 atau 14 hari ke depan. Perhatikan hadisnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man shama Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana kasomad dahar. Siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh lalu diikuti 6 hari, garis bawahi kalimat saya, 6 hari saja, kata-kata saja di garis bawahi baik-baik, dari bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa setahun penuh non-stop. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kita puasa 365 hari non-stop. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, berat gitu. Berat puasa 1 tahun itu nggak gampang puasa. Sebulan Ramadan kita rasakan bobotnya luar biasa, bagaimana setahun gitu kan. Tapi Allah dengan kemahamurahannya memberikan kepada kita pahala setahun itu hanya dengan puasa Ramadan tambah 6 hari saja dari bulan Syawal. Begini rasionalnya. Kadang-kadang manusia itu kalau dikasih hitungan-hitungan duit bisa cepat paham. Kalau bapak-bapak ibu kerja di perusahaan, pimpinan perusahaannya bilang begini, siapa pegawai saya kerja Januari full 1 bulan, on time, kerjaan semua dikerjakan dengan bagus 1 bulan, tambah 6 hari saja bulan Februari, tambah seminggu lagi lembur, gajinya setahun cash. Bagaimana pegawainya? Nggak perlu kerja setahun ya, nggak usah repot-repot 12 bulan, 5 minggu, saya yakin lembur. 5 juta gajinya 60 juta didapat. Tadi 12 bulan, ini dalam 5 minggu dapat 60 juta. Paham langsung ya? Alhamdulillah. Kalau hitungan duit langsung paham. Tapi nggak apa-apa, yang penting paham. Jadi sama kurang lebih seperti itu kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh 6 hari tambah saja dari bulan Syawal, pahalanya puasa setahun non-stop. Yang luar biasanya, puasa hari 6 Syawal ini boleh dicicil. Boleh hari ini, boleh minggu depan, pokoknya selama Syawal. Dari hari ini sekarang, besok, mulai besok itu masih ada sekitar 13-14 hari. Pilih 6 hari. Itu luar biasa, cicil. Boleh puasa sunnah, ibadah sunnah digabung dengan sunnah lain, boleh. Dengan puasa Senin Kamis misalnya. Setiap puasa Senin sekalian puasa Syawal, boleh. Asal sunnah dengan sunnah. Jangan digabung sunnah dengan wajib. Jangan lagi ada yang nanya, Ustadz boleh nggak saya bayar qadha puasa saya dengan puasa Syawal? Nggak boleh. Sebagaimana nggak boleh puasa qobliyah duhur digabung dengan duhur, nggak boleh. Wajib sama sunnah nggak boleh. Sunnah sama sunnah boleh.
Ustaz boleh nggak saya punya utang Ramadan? Mungkin ibu-ibu terutama sering punya utang karena kadang-kadang berhalangan. Saya punya utang Ramadan 5 hari, saya mau puasa Syawal dulu. Boleh, nggak apa-apa. Mau Syawal dulu boleh, afdalnya bayar utang dulu, afdalnya. Tapi kalau mau puasa Syawal dulu boleh. Hanya kalau belum sudah puasa Syawal 6 hari tapi utangnya 5 hari belum dibayar, selama belum dibayar pahala setahun belum dicatat di buku amal. Karena syaratnya harus full 1 bulan. Boleh tapi hukumnya. Jadi perlu harus bawahi, ini pahala yang luar biasa. 6 hari saja, puasa yang pertama. Catat sekarang, kita sudah punya 6 hari. 1 tahun kita punya 365 hari. Sudah ada 6 hari, kalau kita puasa Syawal terblok. Itu diisi di buku amal kita dengan amal soleh. Kalau tambah Ramadan 30 hari, berarti 36 hari itu. Dari 365 hari. Masuk puasa yang kedua. Puasa yang sudah sering kita dengar, tapi saya nggak tahu terus terang. Sampai sekarang saya nggak habis pikir, apa yang menghalangi Bapak Ibu melakukan puasa ini? Puasa Senin dan Kamis. Kenapa nggak mau puasa Senin Kamis ini? Oh saya meeting Ustadz, saya kerja, ada arisan, apalah macam-macam alasannya. Emang kenapa kalau meeting, kalau puasa? Ada masalahnya? Emang kenapa kalau janjian sama teman? Kenapa tidak janjian sama teman buka puasa? Kenapa harus makan siang? Kenapa nggak makan malam misalnya? Dan Senin Kamis ini dalam 1 minggu kita punya berapa hari? 7. Cuman 2 hari. Masih ada berapa hari sisanya? 5. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini buat janjiannya. Kenapa harus Senin Kamis? Blok untuk Allah tuh. Nggak mau, saya Senin Kamis tetap puasa. Lawan, paksain. Kalau nggak bisa. Sampai kapan nih? Nanti ada Senin depan. Nanti Senin depan. Pas dicabut malaikat maut baru nyesal. Ya Allah, ada 300 Senin saya nggak puasa. Nggak bisa lagi. Nggak bisa diperbaiki. Paksa. Nggak bisa. Harus dipaksa. Puasa. Nggak ada orang mati karena puasa. Kemarin sudah 29 hari dilatih sama Allah, kok nggak bisa. Jiwa dan raga kita sudah terbiasa. Jadwalin. Fadilahnya, hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, ditanya dengan sanad hasan, kenapa anda puasa Senin Kamis ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, innal a'mala tu'radu fi kulli yawm itsnin wal khamis wa uhibbu an yu'rad amali wa ana sha'im. Setiap Senin dan Kamis amal soleh sedang dilaporin ke langit, dan aku ingin pada saat lagi dilaporin ke langit aku sedang berpuasa. Jadi Nabi SAW mau itu waktu dilaporin tuh amal yang paling bagus tuh, puasa Senin Kamis. Ayah saya, ini karena beliau tidak hadir jadi saya ceritakan, gitu kan. Alhamdulillah masih hidup sekarang di kota Makassar, masih luar biasa, masih Allah berikan kesehatan. Dari umur 15 tahun puasa Senin Kamis. Sekarang umurnya sudah 80 tahun. Saya kadang-kadang berpikir, ambil pelajaran dari beliau, luar biasa pahalanya nih. Sebagai anak aja saya bilang, dari 15 tahun sampai 80 tahun, kan? Itu luar biasa. 65 tahun berpuasa Senin Kamis. Tidak pernah ditinggalin. Dan saking sudah terbiasanya beliau, sampai beliau kadang-kadang musafir pun tetap puasa. Itu hari beliau berangkat sama saya ke Malaysia, tetap puasa Senin Kamis. Sudah nggak enak kalau nggak puasa gitu. Udah dikerjain. Apalagi memang sekarang safar sudah mudah. Kalau dulu orang pakai unta, pakai kuda panas, sekarang AC, enak, bus, pesawat, nggak ada sesuatu yang harus mendesak buka puasa. Ada orang manja sekali, musafir buka puasa. Kadang-kadang karena segelas air dingin, godaan teman, mau ditraktir makan siang 1 piring nasi campur buka puasa. Subhanallah. Kenapa ini? Jangan tergoda. Justru kita harus menggoda orang untuk melakukan ibadah. Biarin mereka puasa. Kalau perlu 1 kantor kita aja semua puasa. Yuk kita puasa yuk, hari Senin nanti yuk. Nanti buka puasa sama-sama, saya yang traktir. Nggak apa-apa. Gitu motivasi orang ibadah. Jangan kita yang kendor, imannya seperti kerupuk diketuk pecah. Gimana sih? Harus seperti batu, orang ketuk iman kita nggak bisa, nggak terganggu. Tangannya dia yang sakit, nggak bisa diganggu iman kita. Harus begitu, nggak boleh lemah-lemah gitu. Sampai kapan kita mau lemah nih? Ingat, mati akan datang. Dan Bapak Ibu sekalian perlu tahu ya, mungkin saya bicara di podium ini mungkin yang saya sampaikan peringatan dari Allah untuk anda semua.
Kita tidak tahu. Jadi jangan tunggu. Nanti kalau ada ustadz baru terasa iman naik. Enggak. Ilmu yang sudah didapatkan amalin. Jangan tunggu. Karena saya seperti Anda, setelah ini kita akan balik ke aktivitas masing-masing. Gitu. Jadi nggak bisa ambil pelajaran dan harus berubah. Nggak boleh nggak. Nggak boleh lalai terus. Sampai kapan nih lalai? Kita hitung sekarang secara matematika. Kalau kita puasa Senin Kamis, 1 bulan ada berapa pekan? 4. Berarti Senin Kamisnya ada 8. Kan gitu. Berarti kalau kita puasa Senin Kamis, itu kita punya 8 hari dalam 1 bulan terblok puasa. Seperti kita puasa 8 hari non-stop. Hari ini puasa, besok puasa, tapi dengan cicil. Ini yang biasa nyicil langsung paham nih. Cicil, gampang. 1 tahun ada 12 bulan. Keluarkan 1 bulan Ramadan, sisa 11 bulan. Kalau 8 hari 1 bulan, kali 11, berapa? 88 hari. Berarti dalam 1 tahun, 11 bulan, kita punya 88 hari puasa Senin Kamis. Terblok tuh. Seperti 88 hari puasa non-stop. Hari ini puasa, besok puasa, 88 hari. Berat tuh. Dan itu hampir 3 bulan kita puasa non-stop istilahnya, gitu kan. Tapi ini nggak dicicil, pahalanya kita dapatin nanti tuh. 88 hari, tambah tadi 6 hari bulan Syawal, 88 tambah 6, 94. Kita sudah punya 94 hari, gitu kan. Tambah Ramadan 30 hari tadi, 124 hari. Berarti kita sudah punya dalam 1 tahun 365 hari. Ramadan tambah 6 hari Syawal tambah Senin Kamis sudah 124 hari seperti Bapak Ibu puasa 124 hari tanpa berhenti. Hari ini puasa, besok puasa terus, tapi ini dicicil. Senin Kamis 6 hari Syawal nggak terasa. 1 tahun tuh akumulasi buku kita sudah 124 hari. Itu baru 2 jenis puasa. Kita punya 5 jenis puasa. Puasa yang ketiga, puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Ini dikerjakan tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriyah. Tentu bulan Syawal ini sudah lewat ya. Kemarin Rabu, Kamis, Jumat. Karena hari ini Sabtu tanggal 16. Berarti kemarin nih 13, 14, 15. Tetapi ulama berpendapat afdolnya puasa 3 hari ini dikerjakan di Ayyamul Bid, di 13, 14, 15. Tapi kalau orang punya uzur, boleh ganti hari lain, yang penting 3 hari berturut-turut. Boleh 21, 22, 23, boleh 27, 28, 29. Boleh kalau mau musafir atau ibu-ibu biasa berhalangan di pertengahan bulan, awal bulan, 3, 4, 5, 9, 10, 11 boleh, yang penting 3 hari. Afdolnya 13, 14, dan 15. Dan paling tepat, kalau Bapak Ibu yang mau bekam, tahu bekam ya? Hijama, mengeluarkan darah kotor dengan cara disedot, itu sunnah Nabi SAW. Sekarang sudah banyak menjamur Jakarta tempat bekam. Coba jalankan bekam tuh. Itu bekam training, terapi yang sangat baik sekali. Ya. Mengeluarkan darah-darah kotor dari tubuh kita itu dengan cara sunnah Nabi SAW. Intinya, bekam itu paling afdal dikerjakan tanggal 17, 19, dan 21 dari bulan Hijriyah. 17, 19, dan 21. Ini sunnah Nabi SAW. Dan ulama menghubungkan dengan puasa Ayyamul Bid. Yang puasa 13, 14, 15, kemudian dia buka puasa tanggal 16. Namun saya tidak puasa, 17-nya dia bekam itu luar biasa. Cepat sekali tarik kotoran-kotoran di darahnya. Jadi itu lebih cepat, lebih sehat, tanggal 19 dan juga tanggal 21. Fadilahnya adalah hadis Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, "Saumu thalathatu ayyam min kulli syahr, saumad dahri kullahu." Berpuasa 3 hari berturut-turut dalam 1 bulan, hanya 3 hari. Pahalanya sama dengan berpuasa setahun penuh. 3 hari kerja, ini lebih hebat lagi nih. Gajinya setahun. 3 hari. Ajak anak, ajak istri, ajak saudara, ajak suami, ajak puasa. Dan kenikmatan kita buka puasa sama keluarga kemarin Ramadan bisa dirasain sekarang lagi kok. Kenikmatan membuka puasakan orang
itu bagus, masih bisa dilaksanakan. Ada tradisi di Indonesia yang sebenarnya mesti diterapkan ya. Kalau di Madinah sama Mekah itu, sepanjang tahun di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah itu selalu ada sufrah, selalu ada plastik yang buka puasain orang. Jadi kalau Bapak Ibu lagi umroh, itu pasti lihat aja deh, di Masjid Nabawi kalau masuk ke Masjid Haram Mekah ada saja plastik menjelang azan Senin Kamis atau Ayyamul Bid pasti dibuka, ada zam-zam, ada kurma, ada orang tinggal duduk buka puasa. Kita sayangnya masjid kita ini hanya ada Ramadan. Mestinya memang dihidupkan, semua masjid mestinya terapkan sekarang. Masjid ini menyiapkan takjil Senin Kamis, gitu, pasang spanduk. Jadi orang termotivasi, bukan tersedia parkiran. Memang takjil Senin Kamis, motivasi orang, buka puasain, gitu kan? Itu pahalanya besar. Jadi kita bisa mendapatkan pahala Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan seperti pahala setahun. Baik, coba kita hitung lagi. Tadi kita sudah punya 124 hari dalam satu tahun ya. Itu dengan puasa 6 hari Syawal, tambah Ramadan, tambah puasa Senin Kamis. 30 hari Ramadan, 6 hari Syawal, 88 hari Senin Kamis dalam setahun. Kita tambah dengan Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan kali 11 bulan. Ya, karena tadi ada 1 bulan Ramadan kita kurangkan. Berarti kita punya berapa? 33 hari. 33 ditambah 124, 157 hari. Kita punya 157 hari dalam satu tahun terblok puasa. Seperti kita puasa 4 bulan non-stop. Nyicil nih. Pahalanya sudah banyak, buku amal kita penuh dengan ibadah. Ini luar biasa. Paksain, nggak bisa nggak. Jenis puasa yang keempat ini, kata ulama, dianjurkan setiap muslim puasa selama 9 hari. Tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi tadi panjang lebar kita jelaskan ini untuk titik beratkan ini. 9 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi ini untuk mudah ingat, tanggal 10 Zulhijjah itu hari Idul Adha. Jadi 9 hari sebelum Idul Adha. Itu dianjurkan puasa 9 hari. Yang tidak mampu, maka boleh puasa berapa hari saja. 8 hari, 7 hari, 6 hari, 5 hari, pokoknya puasa. Yang juga tidak mampu, atau mungkin tidak sempat, jangan tinggalkan 1 hari, tanggal 9. Namanya puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, dan ini bagi yang tidak sedang haji. Bagi yang tidak sedang haji. Kalau jemaah haji nggak ada puasa ya. Nabi SAW tidak berpuasa dan juga tidak menyuruh para sahabat untuk puasa yang sedang haji di Arafah. Tapi yang tidak sedang puasa, tidak sedang haji dianjurkan puasa. Dianjurkan puasa. Fadilahnya, kelebihannya puasa hari Arafah ini, hadis Bukhari Muslim berbunyi, su'ilan Nabi SAW an sawmu yawmi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Waktu Nabi SAW ditanya tentang kelebihan puasa hari Arafah, beliau mengatakan puasa 1 hari itu, 1 hari Bapak Ibu sekalian, bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Belum dibuat sudah diampuni. Ini fadilah yang sangat besar. Jangan kehilangan puasa hari Arafah. Kalau bisa 9 hari bagus. Karena memang 9 hari itu kata ulama ya kembali kepada umumnya sabda Nabi SAW tadi, tidak ada amal soleh sepanjang tahun. Di sini amal soleh umum, semua amal soleh termasuk. Dan kata para ulama, hadis Bukhari yang awal saya sebutkan tadi, hadis Qudsi, bahwasanya puasa adalah amal yang paling besar pahalanya, maka ditarik oleh para ulama untuk dikerjakan di 9 hari awal bulan Zulhijjah. Puasa yang terakhir, puasa di bulan Muharram. Puasa sunnah yang terakhir, puasa bulan Muharram yang dikenal dengan puasa Tasu'a dan Ashura. 9 dan 10 Muharram. Tasu'a diambil dari kata-kata tis'a yang berarti 9, dan Ashura diambil dari kata-kata asyara yang berarti 10. Ini jenis puasa kita yang kelima. Berarti kita disuruh puasa 9 dan 10 Muharram. Landasan hukumnya Bapak Ibu sekalian hadis Bukhari, di mana telah datang kepada Nabi SAW seorang sahabat laki-laki
pada saat Nabi SAW selesai sholat duha. Lalu berkata, ya Rasulullah, hari ini tanggal 10 Muharram, orang-orang Yahudi sedang berpuasa di Madinah. Maka kata Nabi SAW kepada sahabat tersebut, coba tanyakan mereka, kenapa mereka puasa? Pergilah sahabat ini ke pemukiman orang-orang Yahudi, lalu bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi, kenapa kalian puasa? Jawaban mereka, al-yawma anjallahu Musa min Fir'aun fanasumu syukran lillah. Hari ini tepatnya 10 Muharram, hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi sampai hari ini di Israel tuh, orang-orang Yahudi masih puasa tuh, 10 Muharram. Lalu sahabat ini datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, jawabannya Yahudi seperti ini. Kata Nabi SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami orang Islam lebih pantas menghormati Musa daripada mereka. Lalu fa'amara bisiyami, Nabi SAW perintahkan kita untuk puasa. Ini hadis Bukhari menjelaskan tentang adanya landasan hukum puasa tanggal 10 Muharram. Kenapa ada tanggal 9-nya? Hadis riwayat Tirmidzi dengan hadis hasan sahih. Kata Nabi SAW, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, kebetulan waktu itu tahun terakhir Nabi SAW hidup, saya akan ikutkan 10 dengan 9 agar tidak sama dengan Yahudi. Makanya muncullah puasa kita 9 dan 10. Fadilahnya adalah hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW waktu ditanya tentang puasa Asyura, beliau mengatakan yukaffirus sanatal madhi atau madhiyah, sanatal madhiyah. Jadi dia bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Tentu yang diampuni dosa-dosa kecil Bapak Ibu sekalian, karena dosa besar butuh taubat nasuha. Inilah 5 jenis puasa sunnah yang kita dianjurkan jaga. Puasa 6 hari bulan Syawal, Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid, kemudian puasa 9 hari bulan Zulhijjah atau 1 hari minimal Arafahnya, dan 2 hari di bulan Muharram. Kita hitung sama-sama ya. Kalau tadi Ramadan 30 hari, misal ditambah 6 hari Syawal 36 hari, ditambah Senin Kamis 88 hari, tadi sudah keluar 124 hari, ditambah Ayyamul Bid 33 hari, sudah mencapai angka 157 hari, ditambah 9 hari dari bulan Zulhijjah dan 2 hari bulan Muharram, berarti 11 hari, 157 tambah 11, gitu kan? Berarti 168 hari. Itu kita sudah punya 168 hari yang terblok dengan puasa. Seperti Bapak Ibu puasa 168 hari non-stop, dan itu dicicil. Ini ibadah sunnah yang kita, puasa sunnah yang kita dianjurkan jaga.